Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Cahaya FM yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmat yang tidak pernah putus-putusnya, termasuk di mana kita dilindungi dari segala macam bahaya hingga dengan saat ini, di mana kita diberikan nikmat pendengaran yang bisa kita dengarkan, kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Untuk itu tiada kata yang paling indah kecuali kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Karim. Kita akan bersama Bapak Al-Ustadz Robiato Ibrahim yang alhamdulillah bersama kita sudah siap dengan segala bentuk pertanyaan yang akan disampaikan oleh para pendengar. Tentunya kami akan mempersilakan pertanyaan-pertanyaan itu di line telepon di 085171664994. Kita langsung dengan Pak Ustadz. Tadawala Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Muhimah Isya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 sifat wali Allah. Kalau terdapat pada seseorang 5 sifat dari 5 ini, kelima-limanya, maka dia adalah termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah itu semua orang punya potensi untuk jadi wali Allah, tapi memang butuh kalau saya baru prestasi. Wali kelas Ustadz. Karena ya. Jadi dan wali Allah ini ma'allah. Ya. Kalau dia sudah wali Allah, pasti dia akan doanya cepat terkabul. Iya. Kalau kita mungkin lama, kita doa hari ini, kadang nanti besok atau lusa baru terkabul. Ya, mujur-mujur kalau lusa Ustaz atau tidak pernah sama sekali terkabulkan ya. Jadi kita alhamdulillah insyaallah akan mengikuti ini, dan ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah bahwasanya khamsu khisalin fil atfali law kanat fil kibar ma'a rabbihim lakanu awliya. Ada sifat yang 5 sifat itu dia terdapat pada anak-anak. Seandainya itu sifat 5 sifat itu ada sama orang besar, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah wali Allah. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah la yahtamuna birrizqi. Mereka tidak tidak memperdulikan rezeki. Maksudnya orang kadang-kala kan dia mengeluh dengan rezeki. Rezeki ini kurang hari ini. Alhamdulillah. Pokoknya dia tidak terlalu galau dengan rezeki. Ya, karena dia tahu bahwa rezeki itu Allah sudah atur, ya. Jadi rezeki itu gaji boleh kurang. Tapi rezeki tidak pernah berkurang. Ya. Gaji bisa berkurang. Itu artinya apa? Kalau gaji berkurang, berarti rezeki kita pindah di tempat lain. Jadi buat putar-putar ini. Ya, jangan berarti saya gaji tak kurang, berarti saya rezeki
tak kurang juga lah, bukan begitu. Jadi gaji tak kurang, DP kekurangan itu tapi pindah di tempat lain. Ya, itu namanya jadi rezeki tidak pernah akan berkurang. Yang berkurang itu gaji. Ya, kalau gaji berkurang berarti rezeki tapi pindah di tempat lain. DP sisa itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Sehingga kadang orang bilang, saya bergaji ini di kantor tak kurang. Nah, jangan bilang tak kurang, atau saya ini karena tidak jaga masuk saya bergaji tak kurang. Nah, bukan tidak tak kurang, tapi gaji kita atau rezeki kita tak pindah. Yang di satu tempat ini tak pindah di tempat lain. Yang kita itu harus cari. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, dan rezeki ini selama kita masih hidup di muka bumi ini, maka rezeki kita masih ada. Iya. Ini Ustadz, kembali kepada kalimat wali Allah ini. Dulu-dulu kita mengenal orang-orang di Gorontalo ini hebat-hebat lah istilahnya, ilmu agamanya hebat-hebat, dan doa-doanya cepat terkabulkan. Mungkinkah ini adalah wali? Dan orang menyebutnya wali tali atau aulia. Nah, apakah perbedaan antara aulia dengan wali? Kalau wali itu bentuk tunggal. Oh, tunggal. Kalau aulia bentuk jamak. Lebih dari satu berarti. Lebih dari aulia. Satu, ya. Kalau dalam bahasa Arab Bali, jamak itu nanti 3. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih dari satu. Sudah jamak. Iya. Kalau bahasa Arab nanti lebih dari nanti 3 ke atas baru jamak. Ya. Kalau bahasa Inggris lebih dari 1 jamak. Iya. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah, kami persilahkan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Dan untuk menjadi seorang wali Allah ini, apakah masih mungkin sekarang atau hanya berlaku kepada orang-orang wali Allah sebelumnya? Wali Allah itu kan dia punya prestasi. Bisa dicari raih dengan 2 prestasi. Prestasi dia dekat dengan Allah, dan kedua prestasi dia dekat dengan manusia. Ya, kita ke pertanyaan dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Novi, Mama Novi Todwolo, pertanyaannya. Tanya Pak Ustaz, Assalamualaikum. apakah orang yang sering mengungkit atau mengingat keburukan orang, apakah itu termasuk wali Allah? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Ya, pada hari kiamat kelak, la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Hati yang tidak pernah ada goresan di hati orang lain. Dia pernah mau sakit tahu. Ya, mungkin seperti itu. Dia tidak pernah menggores hati orang. Ya, itu wali Allah. Dia jaga sekali. Ada orang yang begitu. Dia jaga. Makanya tadi pertanyaan Bali, apakah adakah kita bisa jadi wali di masa kita sekarang? Jadi prestasi dia yang dia cari itu 2. Prestasi dia dengan Allah dan juga dengan manusia. Kadangkala dengan Allah dia aman. Hablum minan nas dan hablum minallah. Ya, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kadang dengan Allah dia aman, tapi dengan manusia dia tidak aman. Ya, itu yang menghambat doanya agak lambat. Ya, dia minta, saya ini padahal jaga sholat, tapi saya doa lambat. Bisa jadi ada goresan-goresan yang kita gores di hati orang, itu yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Ya, karena ada goresan-goresan itu. Jadi kalau biar nanti orang yang bersalah sama kita, tapi jangan kita yang bersalah sama orang. Biar nanti orang yang menggoresi hati kita, tapi jangan kita yang menggoresi hati orang. Ya. Pendewati atau akal atau tahu mau dia mengakali atau tahu mungkin seperti Ustaz ya, begitu Ustaz ya. Jadi pendew akal atau tahu misalnya tampotannya lo tabu misalnya. Dia lo bayari tahu huli lo mau tapo hilas ya kasih hilas saja kanani misalnya. Biar nanti orang dapat akal bukan orang yang bakal orang ya. Gitu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang untuk menjadi wali Allah ini apakah ini sangat susah Ustaz? Dia tidak susah, yang penting dinikmati. Makanya kalau dia wali Allah itu
dia sudah mulai menempuh jalan-jalan wali Allah itu, jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia kalau ketinggalan dia ganti. Nah, itu wali Allah. Kalau sekarang kita kan masih berpikir mau ganti yang wajib. Barasa. Ya, ini kalau wali Allah itu di antara ciri-cirinya, jangankan yang wajib. Yang sunnah dia berpikir yang sunnah bagaimana dia mau ganti. Yang sunnah saja dia berusaha untuk mengqadha, mengqadha. Itu dia sudah mulai menempuh amalia wali Allah, ya. Jadi yang kita bahas poin yang pertama ini apa? Dia tidak memperhatikan rezeki. Maksudnya tidak pernah memperhatikan itu maksudnya bagaimana? Dia tidak pernah mengeluhkan tentang rezeki. Tapi dia tahu Allah memberikan rezeki kepadanya. Kayak dengan anak-anak, ini kan sifat anak-anak. Bukan berarti bahwa kita membiarkan segala hal yang kita miliki untuk dimiliki oleh orang lain, misalnya seperti itu. Misalnya Wati Imam Tabiah Ustadz, kemudian saya tempatkan sandal saya di tempat yang bisa orang curi misalnya. Kemudian saya sholat. Itu namanya konyol itu namanya. Ya, tetap jadi, kita lindungi, tetap lindungi ya. Kita ikhtiar, itu namanya ikhtiar. Kita tetap cari tempat yang aman untuk mengamankan sandal kita. Ya. Jadi kita maksudnya rezeki yang dimaksudkan di sini yang kata Imam Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari hal yang telah diatur. Yang telah diatur itu apa? Jodoh, rezeki, ajal. Jadi kita jangan berpikir tiga ini. Karena yang mengatur ini Allah. Jadi jangan kita pikir yang Allah atur. Yang kita pikir yang kita atur. Apalagi marijibu masa bani mau pikir-pikir jodoh. Nah, iya kan? Mulu ame itu madung kalau puasa deh mau dipomon betul buat itu hai. Ini pertanyaan. Jadi kita tidak terlalu harus memikirkan itu ya. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, kita dulu jadi baik. Begitu. At-tayyibuna lit-tayyibat, kata Allah. Al-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Jadi kita ingin mendapat jodoh yang saya pingin jodoh yang plus. Kitanya bagaimana? Ya. Jangan sampai kita mau seperti Firaun dapat istri yang soleha. No. Ya. Jadi istri Firaun itu kan wanita soleha. Asiyah binti Muzahim. Ya, itu wanita soleha. Ya, sampai dia berdoa kepada Allah abadikan doanya dalam Al-Qur'an. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, saya berlindung dari Firaun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah saya dari orang-orang yang zalim. Ya. Ini doanya. Bayangkan sekelas Firaun, dia punya istri yang soleha. Tapi jangan kita berpikir seperti Firaun, ya. Jadi jangan sampai demikian. Jadi kita kalau ingin dapatkan yang baik, ya kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Seperti itu. Untuk menjadi wali Allah memang agak sedikit rumit lah istilahnya Ustaz, karena seakan-akan dia harus melupakan dunia. Tidak juga melupakan dunia. Cuman kalau dia wali Allah itu, dunia itu bukan di hati, tapi di tangan. Itu. Jadi letakkanlah dunia itu di tangan, bukan di hati. Ya. Jadi dunia itu maksudnya kalau di hati itu berarti dia sudah galau. Kalau dunia hilang dari dia. Ya. Tapi kalau di tangan sudah, kalau lapas sudah, kalau tidak begitu. Dalam tidurnya dia selalu was-was ya. Jangan sampai kita jabatan orang semua ambil. Jangan sampai kita harta orang pancuri. Ya. Nah, seperti itu akhirnya dia tidak bisa tidur malamnya. Ya. Karena cuma berpikir-pikir itu. Ya. Jangan sampai saya jabatan ini orang cari muka akan sama pimpinan. Iya. Orang sebab koprol, terus kasih jatong saya. Cuek. Saya buang doi banyak baru saya tidak minta pilih. Bisa saja seperti itu, bahayalah hayal. Saya ini ada tak duduk sekarang. Duduk sekarang. Kemudian saya untuk duduk ulang saya buang doi banyak. Ya, baru yang manang kamari orang yang baru-baru. Iya, buat tetangga lagi. Yang biasa nonton pas saya kalau pergi luar daerah. Sekarang dia akan menjadi penonton. Saya yang kan jadi baru tonton pada dia pergi luar daerah. Lagi perdis ya dia mah. Ini memang sedikit kemarin dia menonton saya terima pokir. Sekarang saya yang menonton pada dia. Itu yang membuat kemudian
orang yang sudah pada posisi sukses seperti itu, Ustaz, kemudian mau jatuh, itu khawatirnya luar biasa. Makanya kalau orang punya apa namanya, punya keimanan yang kuat, Iya. pasti dunia itu diletakkan di tangan, bukan di hati. Jadi dia cuek, wah ambil cuy itu. Ya. Iya. Saya pernah temui anggota legislatif, saya tidak perlu sebutkan orangnya. Iya. Apa dia bilang sama saya, Ustadz, saya ini berdoa semoga tidak terpilih. Iya. Tapi saya berdoa itu Allah tidak kabulkan. Dia bawa saya terpilih terus. Iya. Ya, saya dapati satu ya, mungkin di antara 1.000 orang satu yang saya dapati yang begitu. Bagaimana dia cuma berdoa, coba yang surat mengundurkan diri kan? Begitu. Apa gampang? Bagaimana dia cuma berdoa, ya Allah, semoga saya tidak terpilih lagi. Bukan begitu dia bicara. Pikasan di KPU antar surat saya mengundurkan diri dari caleg. Selesai. Tidak, maksudnya kalau begini. begitu kalau saya dia bilang akan begitu, saya bilang begitu. Jangan ente cuma berdoa, mana ente surat anak antar di KPU, anak Bandung kan selesai ente. Tidak, maksudnya begini, kalau yang lain kan berdoa, ya Allah, jadikanlah saya agar bisa dipilih. Ini tidak terbalik, itu maksudnya. Dia ya Allah. Ini tidak ada itu akal dia kalau begitu, Ustaz. So kalau dia betul-betul megang surat antar di KPU, selesai. Ya mengundurkan. Jangan bedakan. Kalau dia rezeki mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada yang rezekinya banyak. Dan dia ingin, pernah saya dengar di zaman para sahabat Rasulullah, itu para sahabat itu bahkan yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, kemudian mereka mau memiskinkan diri mereka sedekah, tapi tidak pernah miskin. Iya, karena kalau seperti itu saya percaya. Karena dunia mereka di tangan, bukan di hati. Beda dengan yang tadi anggota legislatif itu minta doa itu supaya tidak minta calon, beda. Kalau ini kan backing surat selesai. Bagaimana mau berdoa? Jadi itu yang tadi. Tidak, maksudnya begini kan. Kadang-kadang kan orang kalau sudah masa sukses begini, dia berdoa, ya Allah, berikanlah amanah ini ke saya agar saya bisa terpilih. Kan begitu. Nah, ini sebaliknya dia berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak terpilih. Dia Allah kalau saya di atas pada itu, di atas mencet, saya bilang coba bikin kalian surat. Mantar gambar jadi begitu. Kalau pada zaman sahabat Rasulullah, seperti kalau nggak salah, saya pernah, Abdurrahman bin Auf mungkin seperti itu ya, pernah dengar saya, dia ketika punya kebun kurban yang luar biasa, kemudian supaya dia tidak artinya dia ingin memiskinkan dirinya, dia busukkan semua kurmanya. Betul. Dia busukkan. Ketika semua jadi busuk, akhirnya ketika kurma busuk, ada di kampung tertentu kena penyakit dan hanya bisa sembuh dengan kurma itu. Dan itu jadi uang lagi. Jadi memang tidak mau miskin. Begitu cara Allah. Itu cara Allah memberikan rezeki sama seseorang. Jadi sekalipun dia berusaha menghindar dari rezeki itu, kalau dia rezekinya garis tangannya kan dapat rezeki, tetap itu rezeki. Jadi bayangkan dia sudah membusukkan ini dari kurma supaya tidak mendapat uang. Ternyata juga ada kurma yang busuk yang itu dibutuhkan oleh orang sakit, dan itu dibeli lagi. Jadi bilang, saya suka busuk supaya saya tidak dapat doi, saya dapat doi lagi. Itu maksudnya apa? Sekalipun selihai apapun kita menghindari rezeki kita, rezeki itu akan mengejar. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, rezeki itu ada dua. Ada yang kita cari, ada yang mencari kita. Kalau itu rezeki yang mencari kita. Itu luar biasa itu. Rezeki yang mencari kita. Jadi ada yang kita cari, kita kerja perdi segala macam. Ada yang mencari kita. Tiba-tiba ada Pak Dudu, tiba-tiba orang datang kemari, saya mbak antar uang, saya mbak antar. Itu rezeki yang mencari kita, Toib. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pak Wardi. Pertanyaan saya singkat. Apakah sama antara wali aula dengan kekasih aula? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kekasih Allah, Allah masih
dia cuma sekedar dicintai. Tapi kalau wali Allah, dia sudah ma'allah, bersama Allah. Apa yang dia ucapkan itu ucapan dari Allah. Ya, seperti Nabi itu kan, di samping dia Nabi, dia juga wali Allah. Makanya wali Allah kenapa? Maksudnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi berbicara dari wahyu Allah. Ya. Jadi apa yang dia ucapkan karena hatinya yang bersih, ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kalamun ilahi. Ya, perkataan-perkataan yang suci, ya, perkataan yang suci. Jadi begitu juga wali Allah itu. Dia ketika dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, satu kali dia angkat tangan tembus, ya, tanpa ada hijab. Itu wali Allah. Apa yang dia minta langsung, ya, itu wali Allah. Dan memang di Gorontalo ada beberapa wali Allah yang sudah meninggal dunia, ya, seperti Bapak Aba Idu, Bapu Paci Nurjana, ya. Kalau Bapu Paci Nurjana itu beliau terkenal. Ulama-ulama Yaman kalau datang di Gorontalo, beliau yang dicari. Orang kaget-kaget, ya, di pelosok malah justru yang dicari. Itu karena apa? Karena memang beliau wali Allah. Dan memang menjadi wali Allah itu tidak mudah. Dan itu butuh prestasi ibadah. Kalau bukan prestasi ibadah, dia prestasi humanis. Dia rajin sedekah, ya. Karena katanya banyak orang mengatakan jalan menuju pintu surga ini tidak hanya satu pintu. Betul. Tapi kita ke pertanyaan dari Cicinia Toduol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, ini kadang ya dalam keseharian kita itu ada umpatan maupun candaan. Iya. Mama untuk anak ikatimu yoti. Bagaimana itu, Ustaz? Iya. Nah, demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana itu, Ustaz? Taib. Memang ada beberapa orang yang ketika dia akan meninggal dunia, dia sudah melihat yang aneh. Fakashafna anhu anka gita'ak. Kami akan buka apa yang tertutup kepadamu. Jadi ada yang sudah mulai dibilang, Ustadz, tadi saya dapat lihat sayap orang tua yang sudah meninggal. Tidak lama itu. Tidak lama orang begitu. Karena fakashafna anka gita'ak. Allah bukakan kepadamu yang tertutup bagimu. Yang harusnya dia tidak dapat lihat, Allah suka kasih dapat lihat. Ya. Jadi kalau sudah dapat lihat ya tanya-tanya, minta maaf. Minta maaf saja. Iya, karena Allah sudah mulai buka yang terhijab, Allah sudah mulai buka. Ya. Jadi ada orang-orang yang demikian. Jangan dia takut. Itu dia hanya siap. Alhamdulillah kan sudah begitu. Sudah mulai persiapkan. Ada peringatan Allah. Ya, sudah ada warning. Istilahnya sudah ada lampu kuning. Ya, sedikit lagi semua game. Ya. Jadi usahakan tinggal kita memperbaiki diri saja, memperbaiki. Jadi kalau misalnya kan biasanya orang yang begitu tidak mau bilang-bilang. Iya. Cuman kadang dia dia rahasiakan. Dia rahasiakan. Kadang dia mau curhat orang terdekat. Tadi saya dapat lihat CP. Kadang dia mau bilang sama DP istri atau DP suami. Ataupun dia tidak bilang, dia cuman merubah dari sebelumnya, misalnya dia mau tabiah Ustadz, dia pergi di masjid. Jadi kalau ada orang yang seperti itu bukan berarti pula orang seperti itu. Yang tadi saya menyambung pertanyaan Cici ini ya. Jabu memang untuk malaikat timnya betul memang ada ini pertanyaan ini kan saya mau arahkan ke sana. Ini mungkin begitu pertanyaan Cici ini ya, Ustaz. Akan ke sana. Kadang-kadang juga orang bilang untuk malaikat itu pala-pala ya, apakah yang seperti itu yang kemudian menurut Ustaz orang yang bilang seperti itu bagaimana? Apakah dia kalau dia melihat malaikat, ya. Jadi kadang-kala itu bukan berarti betul dia dapat lihat malaikat, cuman dia guyon akan pak orang. Dia mau untuk malaikat ini apa seperti itu dapat dosa atau bagaimana? Kalau itu tidak apa-apa, mungkin karena guyonan atau mungkin juga kadang sudah mulai hawa sadiki sehingga memang untuk malaikat itu tadi ya. Kadang kan demikian, tapi tidak jadi masalah kalau dia sebagai guyonan saja. Tapi kalau misalnya ada juga orang-orang yang memang dia nyata
Itu yang seperti itu yang Iya. saya bilang. Dia sering Kalau lihat, cuma soal guyonan tidak jadi masalah. Tidak masalah. Iya, tapi ada yang nyata, fakashafna anka ghita'ak itu. Ya Allah buka tabir-tabir yang tertutup, ya. Tabir-tabir yang tertutup itu itu kalau seperti itu dia tidak lama lagi, ya. Tidak lama lagi dia akan game, ya. Ya. Jadi dia harus memang persiapkan. Dia bilang, "Ustaz, bukan lagi mimpi, saya dapat saya bapu tadi ada dulu di situ." Wah, padahal ini orang sudah meninggal yang dia bilang ini. Nah, berarti semua. Kira-kira kalau ada orang bilang begitu Pak saya Ustadz, kira apa yang saya mau bilang? Hah? Siap-siap saja. Eh, Kalau kira-kira tidak atau bilang orang biasanya kan harus mau dihibur saja. Ya. Oh, tidak ada ente, cuman ini mungkin halusinasi saja. Iya. Itu biasa itu yang berbagi itu. Tapi kadang orang begitu, ya. Kadang orang begitu. Memang terlihat kayak tidak masuk akal. Masa sih orang sudah meninggal ente mendapat dia? Ya, Tapi ya. itu Allah sudah mulai buka tabir-tabirnya. Ya. Kedua lo, Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya langsung pada pertanyaan. Ya. Biasanya yang sudah sakaratul maut. Biasanya semua sakaratul maut itu betul loh. Pada paling itu orang-orang terdekat yang sudah meninggal lah begitu. Begitu Ci ya. Ya. Ada yang begini Pak Guru. Ya. Biasa awata mahelele alodila sama mutidanga Ya. pokoknya waktu semua dekat-dekat dicabut nyawa. Ya. Kenapa sampai begitu Pak Ustadz? Ya. Mohon diterangkan gitu sampai Seperti itu ya. Baru yang terakhir pertanyaan yang 2 hari lalu atau 3 hari lalu, Ya. bagaimana orang yang memutus silaturahmi? Ya, oke. Oh, iya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yo. Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ya. Yang pertama tadi, Yang semua dekat sakaratul maut segalanya terjadi, misalnya madang Ustadz. oh berarti kalau dia, mohon maaf ya, kalau ada orang yang demikian, berarti memang selama hidupnya dia agak ada goresan kata-katanya, sikapnya sama orang lain. Ya. Saya kadangkala kalau ada orang yang minta tolong mau suruh obat, baru dia so lama, sebanyak orang yang obat baru kemudian tidak mau sembuh. Maksudnya di medis dia normal semua. Iya. Saya kadang kalau minta suruh obat, saya suruh pergi medis dulu, periksa dulu semua. Iya. Kalau fisik aman, nah, saya lihat metafisiknya dan sudah banyak orang bawa obat baru tidak sembuh, tidak ada tanya lain, tidak ada masalah dengan orang ente. Ada masalah apa dengan orang? Ada yang coba cari akan dulu, ada yang ente pernah baku masalah akan. Nah, saya mau tanya begitu. Nah, karena kadang demikian, ada goresan, dan goresan itu yang membuat setan bisa masuk, mengganggu. Kadang kayak kemarin ada beberapa orang yang saya temui, dia perlamen, diperiksa di medis normal semua. Iya. Saya bilang bukan normal itu, tapi setan menutup angkanya sehingga dia terlihat normal. Iya. Masa orang perlamen berstatus normal? Iya. Ya, itu setan menutup menutup kenormalannya. Iya. Yang tidak normal dikasih lihat jadi normal. Jadi di pertanyaannya Cimuce tadi itu kenapa orang-orang yang semua dekat sakaratul maut itu nampak segalanya, misalnya dia berteriak. Iya, karena berteriak itu kebiasaan dia. Mohon maaf, kebiasaan yang buruk. Iya. Makanya kita usahakan dalam hidup kita, Ya. biasakan yang baik. Ya. Supaya juga malaikat mau datang kamar yang baik-baik. Sedekat-dekat. Yang harum-harum juga. Karena apa? Karena kita biasa yang baik-baik. Ya. Tapi kalau kita biasa yang buruk-buruk, buruk-buruk orang yang mau akhir. Makanya orang sering bilang nanti baku dapat dibok. Nah, di situ itu Dibok itu goresan hati orang. Baru kemudian dengan begitu, itu kan baku dapat dibok. Itu dibok itu begitu. Taib. Yang kedua, hukum memutuskan hubungan silaturahim, hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Oke, itu saja dari kami. Insyaallah semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian, hingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kekuatan, keikhlasan untuk sama mendengarkan program spesial kami Ba'da Maghrib Muhimah Isya, memperoleh hikmah menunggu azan Isya. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Rubianto Ibrahim yang sudah sangat terburu-buru, tapi alhamdulillah hadir di tempat ini dengan semangat yang luar biasa. Semoga para pendengar juga semangat Pak Ustadz yang terus memberikan tauziah kepada kita sekalian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul, kami persilakan untuk bisa masuk di line telepon di 0851 71 664 994. Kita berikan kesempatan kepada Pak Ustadz untuk langsung ke mukaddimah. Doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan kita masih dalam pembahasan tentang sikap-sikap atau sifat-sifat wali Allah yang dimiliki oleh harusnya kepada anak-anak, dan kalau dimiliki oleh orang besar atau orang tua maka dia termasuk wali Allah. Di antaranya adalah yang pertama adalah ya la yahtamuna ar-rizqa. Mereka tidak memperhatikan atau tidak terlalu galau dengan rezeki. Karena rezeki ini, ya, kata Ali bin Abi Thalib bahwa rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang kita cari dan ada rezeki yang mencari kita. Ya. Dan kalau kita galau dengan rezeki berarti kita lebih rendah daripada burung. Ya, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana itu burung. Kata Nabi dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitana." Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Taqdu himasan, dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, wataruhu bitana, dan dia kembali kepada sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Itulah burung. Ya, dan orang kalau dia masih hidup di muka bumi ini, maka dia masih ada rezekinya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, innal abda la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai Allah sempurnakan rezekinya. Maka rezeki kita jangan terlalu galau, dan juga sebagaimana kata Imam Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Hendaklah kalian istirahatkan dirimu dari hal-hal yang telah diatur oleh Allah. Yang telah diatur oleh Allah itu 3. Jodoh, ajal, kemudian rezeki. 3 hal ini jangan kita pikirkan. Kata Imam Athaillah apa? Arih nafsaka. Hendaklah istirahatkanlah dirimu. Istirahatkan maksudnya apa? Jangan terlalu berpikir hal yang telah diatur oleh Allah. Yang kita pikir itu bagaimana kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, memang kita tidak perlu terlalu galau dengan rezeki ini. Tapi bagaimana tidak menggalau Ustadz? Dumo dupo ada koperasi harian koko atau pintu lola ngoma wulu bulanan wulu mingguan. Bagaimana tidak mau galau ini Ustadz kalau terlalu banyak yang batagi? Nah ini bagaimana Ustadz kalau memang merasa boti Ustadz ada cerita pertanyaan boti Ustadz tahu-tahu jo padahal ini kehidupan sehari-hari susah sekali ini hidup ini. Sampai-sampai orang mengatakan jamau buli jamau tuli. Betul. Susah itu karena otak kita yang susah. Ya.
hidup itu jangan terlalu berpikir, mohon maaf ya, jangan terlalu kita berpikir di otak kita itu hutang. Kita berpikir dulu bagaimana kita tidak ada hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini harus dinikmati, bukan ditangisi. Jadi untuk menjadi seorang wali tidak perlu terlalu banyak memikirkan rezeki itu. Karena maksudnya memang rezeki kita cari, tetapi jangan terlalu galau. Karena rezeki itu Allah sudah atur. Taib. Baik, kita ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, Pak Guru. Ya. Langsung pada pertanyaan Ya. tentang rezeki. Bagaimana dengan orang yang tidak yang menolak rezeki? Misalnya saya tinggal ilo rezeki, lepas tahu kalau tinggal tak ilo toli anu ya la rezeki besok Pak. Maka dia mau tolak itu rezeki Pak. Ya. Kira bagaimana Ya, itu? ya. Terima Lalu kasih. yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua, operasi sekarang ini sudah merambat kemana-mana, dan dikatakan di situ ada bunga koperasi ini, yang jelaskan riba itu bunganya. Baru bagaimana dengan koperasi yang sudah terlanjur memungut atau bunganya itu Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan Pak Ustadz. Pertama, pertanyaannya adalah ketika kita memberikan rezeki kepada seseorang, kita memberi bantuan, dia tolak, mohon maaf. Taib. Ya. Orang menolak itu bukan berarti dia menolak rezeki. Ya. Tetapi Allah sudah gariskan bahwa itu bukan rezekinya. Itu yang pertama. Dan rezeki itu memang dia ambil kalau itu rezekinya. Maksudnya begini, Allah ketakdirkan dia akan ambil itu. Kalau dia tolak, ada juga orang begini, orang sudah punya rezeki, dia dapat, tiba-tiba ada orang yang datang lebih susah dari dia minta, tiba-tiba yang di tangan itu dia kasih. Itu bukan rezekinya. Ya. Dan rezeki itu begitu. Dalam artian, walaupun sudah di tangan kita, kalau bukan rezeki kita, dia akan keluar dari kita. Ya, makanya rezeki itu, kalau dia rezeki, walaupun jangankan manusia menghalangi, malaikat menghalangi pun tidak bisa. Karena itu rezeki. Ya, rezekinya. Tapi kalau bukan rezeki, walaupun kita banting tulang, kita berusaha, bukan rezeki kita. Ya, jadi jangan terlalu galau. Tidak, maksudnya seperti ini juga bisa saja seperti ini kan Ustadz. Kan ti Ustadz biasa berceramah. Tiba-tiba ti Ustadz tak kempes motor misalnya, sehingga di tempat bengkel bocor, Ustadz suruh tampal. Akhirnya ti Ustadz tanya pada dia, berapa ini uti? Itu tukang bengkel bilang, tidak usah Ustadz, Ustadz mau bilang begitu, Ustadz lanjut Ustadz. Dia tidak terima ini uang Ustadz paksa dia, tapi dia tidak terima. Apakah ini bagaimana menurut Ustadz? Apakah dia menolak rezeki atau dia sengaja ikhlas membantu Ustadz? Begini, kalau dia memang tidak menerima, berarti itu rezeki saya untuk rezeki Ustadz. Kalau dia menerima, berarti itu rezeki dia. Jadi itu rezeki. Dan rezeki itu memang tak putar-putar. Mungkin dia berpikir bahwa dia mau tapu ma atau di Ustadz, mau tapu tahu. Begitu. Dia tidak mau dapati Ustadz, dia mau dapat apa yang lain. Mudah-mudahan di yang lain lebih besar kan dia. Karena dia kadang juga begitu. Kita harus berpikir begitu. Kadang-kala kalau misalnya kita tidak dapat di satu tempat, berarti Allah siapkan ada di tempat yang lain. Jangan terlalu galau. Saya ini tidak kasih ditampai sudah datang sini lah, jangan berpikir begitu. Ya, ada di tempat lain yang menunggu rezeki kita. Ya, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib yang saya nukilkan tadi. Jadi ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Ya, kalau rezeki mencari kita itu begitu. Dulu tiba-tiba orang datang kamari babili. Dulu tiba-tiba orang datang kamar antar uang. Yang mau kasih pulang uang saya yang saya pinjam. Ini mau dulu ini. Ya, itu namanya rezeki yang mencari kita. Itu bukan rezeki, mau kasih pulang uang, memang yang ada pinjam. Tidak, maksudnya begini, ada rezeki, ada kan begini, orang pinjam uang, kadang tidak balik kemari. Nah, berarti bukan dari rezeki itu. Tiba-tiba dia sadar. Tiba-tiba dia kasih pulang uang, berarti dari rezeki itu. Kasih sadar pada dia itu Allah. Pasti kan begitu Ustaz. Ini kemudian ada pertanyaan mungkin seperti ini Ustaz. Ada orang yang suruh Riki DP baju, misalnya di tukang jahit, dia suruh Riki akan kita pakai baju uti ya. Setelah dia Riki sudah jadi ini baju, satu minggu ini dia tidak mau jemput, 1 bulan dia tidak mau jemput.
1 tahun dia tidak jemput ini baju, padahal dia suruh Riki ini. Ini bagaimana Ustadz? Apakah si tukang jahit ini akan pasti mengeluh juga karena dia sobaku Riki, kasihan banyak dia pekerjaan, cuman karena ini orang sobaku Riki dia kerja. Ini bagaimana Ustadz? Apakah ini si yang basuruh ini zalim itu? Zalim ya? Ya karena apa? Dia menghalangi rezeki penjahit itu kepada orang lain. Ya, maksudnya apa dia menghalangi gimana? Dia suruh Riki DP barang, dia tidak ambil, dia tidak bayar. Akhirnya yang harusnya juga ada yang dia Riki untuk orang lain dia tangguhkan untuk hanya untuk menyelesaikan ini dia punya. Ya, berarti dia zalim. Harusnya al-muslim ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syarat-syaratnya, maksudnya apa? Sesuai dengan kesepakatan. Dia sepakati Riki akan kita mau ambil hari begini. Pas hari tidak datang, berarti dia tidak memenuhi syarat-syarat. Dia tidak sepakat dengan apa yang sudah disepakati. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam bermuamalah. Ya, jadi kadang-kala kita anggap biasa, kecuali memang kalau kita belum ambil itu kita sudah beritahu sebelumnya. Tayyib. Kita langsung tanya kepada yang punya pengalaman tukang jahitnya. Ya. Betul itu Ustaz. Iya. Tapi pertanyaan saya kali ini lain. Iya itu dua ya. Iya. Pertanyaan mulun talome apa lihat ya Ustaz? Moali ulun dalolo moali. Ada penerjemahan. Enkeletiolo moali. Ulun dalolo Ustaz. Dia pertanyaan nanti. Berhati-hati tetap jaga agak. Ini suami saya Pak Ustadz. Kalau dia dengan senang hati dibaik-baikin itu, lambat kerjanya Ustadz. Nanti jaga doping deh dong kau ngapa mangope pancingnya loh. Tinggal pura-pura watia betia mau ngolo dia. Ion maleingo Ustadz. Baik tu ungo pare, baik tu kira bongo jam. Jam karena harus pakai semangat kan mama jalo-alo. Pakai ala sama saya dia mah jalo-alo. Dia mah popo halat itu dulu. Jalo-alo betia Ustaz. Uhe karangan yolati ya po jalo lati ya betia tinggal uhe karangan yolati. Ya mah pompomo halati wolo betia kan di laolo ya. Bagi saya. Tinggal betia. Ya. Tinggal popo ada lati ya betia. Umuing. Masalah. Ya. Saya tinggal biasa liom Riki ngopari dula hiu tua mamali tolo pari Ustaz asal bito deh tua adik karena itu le mati me itu me nggak popo ya pokoknya mana dia ton popo berarti ulu mau ingol pengerangan satu mas ya pengerangan latihan itu satu masalah buat dia tinggal uhe karangan latihan mau ingoli supaya itu semangatnya mau karaja. Oke, terima kasih itu semangatnya makanya saya tanya Ustaz tinggal ulu lebih rezeki di tempat pulata boy. Iya, apakah rezeki yang diperoleh dengan sukses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, begini ya. Itu sebenarnya bukan marah, tapi itu sebagai motivasi. Ya tergantung orang memahami. Kadang-kala ada orang marah. Ya kayak begini, pemimpin marah kepada bawahan. Ya, ada pemimpin yang marah. Dia memang marah. Ada pemimpin yang marah sebenarnya bukan tujuan marah, tapi mengkader itu bawahannya. Ya, memang tergantung orang memahami makna marah itu. Ya, jadi kalau saya berpikir itu bukan marah, itu motivasi. Ya, motivasi kepada suami agar dia cepat bekerja. Itu kalau dimarah kan 2-3 cepat selesai. Ya, tapi kalau tidak dimarah paling 1. Ya, atau tidak ada di kerja. Ya, sama juga begitu. Atasan marah sama bawahan. Kadang kalau dia marah, sudah adrenalin naik. Ya, jadi sistem pengkaderan ada. Tergantung tak ingat ya Ustaz. Kalau saya dia marah saya kasih tingkah karajelo hilang nanti mati hilang. Tergantung siapa yang dia marah. Kalau cicinya kalau marah misalnya mas misalnya dia marah supaya semangat tuh double dia kerja. Saya kalau dia marah begitu itu dulu karajelo hilang. Jadi pertanyaan Cicinia tadi itu Ustaz, apakah uang rezeki yang diperoleh dengan cara dia menimbulkan masalah dengan supaya si suami ini semangat bekerja, apakah itu halal atau tidak? Itu kalau sisi halal itu adalah halal. Iya. Dia tergantung siapa yang melihat. Kalau saya melihat itu sisi halal karena itu motivasi, bukan marah. Dan masalah timbul itu bukan karena juga karena benci sama suami, tidak, tapi karena itu juga seorang istri menjaga kepercayaan
harga dirinya. Ya. Jadi kalau misalnya sebaku jadi dengan orang baru tidak jadi kan, orang akan hilang kepercayaan kepada kita. Ya. Jadi saya rasa itu bukan sebuah hal masalah, tapi itu sebuah motivasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi kalau misalnya istri sobat jalo-jalo, supaya kan begitu dapat 2-3 setel yang jadi, otomatis rezeki dapat banyak kan. Si istri bisa, kepercayaan juga ada. Ya, istri pilih di pasar, beli yang enak-enak untuk dimakan bersama, beli daster baru kan, ini semangat juga ini kan. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembalikan ke topik kita bahwa memang menjadi wali Allah ini tidak semudah yang kita pikirkan. Semua. Jadi poin pertama adalah tidak galau dengan rezeki. Kalau dalam teks itu layah tamuna birizqi, maksudnya apa? Dia tidak memperhatikan rezeki, tidak memperhatikan, maksudnya kayak anak-anak. Anak-anak itu coba lihat, dia tidak pusing, sudah ada kita makanan. So pasti ada di rumah ada makanan. Dia pikir apa-apa itu kan, itu yang kata ulama itu apa? Sifat ini dimiliki oleh anak-anak. Kalau dia dimiliki oleh orang besar, berarti dia wali Allah. Ya. Karena dia tidak pusing, ada makanan, pasti kita mau makan ini. Ya, begitu. Begitu juga burung. Memang dia tidak akan pusing. Cuma yang bikin pusing pada dia kalau bawa anak sendiri tidak masalah. Ini ada anak, ada istri, baru anak baru tidak pusing. Ini tidak, maksudnya begini. Ini rezeki itu berkaitan dengan keimanan. Iya, kita kembali ke pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus. Begini, saya ini kan penjual parfum, terus saya punya bos. Apalagi kan sekarang ini kan pakat doi. Terus biasanya parfum itu kebanyakan yang laku itu sekitar 5, 6, 7. Tapi bos saya harus targetkan harus 10 ke atas yang laku. Kita tidak bisa terlalu galau kan dengan rezeki karena sudah diatur. Terus bagaimana itu? Apakah saya juga harus batombo atau bagaimana? Padahal kalau mau batombo kan harus dipikirkan dulu. Saya juga butuh rezeki untuk makan dan lain sebagainya. Oke, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan target. Harus ada target. Kalau memang tidak kalau cuma parfum sendiri. Nah, sekarang dia harus ente kasih laku ini 10. Kalau tidak mau laku, ente tidak akan dapat apa-apa. Ini bagaimana ini, Ustaz? Iya. Berarti ini kalau bicara target berarti bicara strategi. Ya. Kalau dia mohon maaf ya, kalau kita jarang laku berarti strategi kita belum mantap. Jadi kita harus main strategi. Ya. Jadi segala sesuatu mau di dagang, mau di dakwah, semua masalah itu butuh strategi. Strategi dan evaluasi, dua itu. Kalau tidak ada strategi, dia stagnan. Dan stagnan bisa jadi rezeki tidak masuk karena dia stagnan. Ya, itu butuh strategi. Ya, setelah strategi apa? Evaluasi. Ya, dua itu. Kalau dia itu dua matang, insyaallah aman semuanya. Begitu juga ibadah. Kita punya strategi. Strateginya memang kalau mau sholat malam ya cepat tidur. Itu strategi supaya bisa sholat malam. Bagaimana mau bikin sholat malam tidur nanti jam 10? Bagaimana mau sholat malam? Coba. Ya. Ada strategi. Ya, strategi. Jadi masalah ibadah pun ada strategi. Evaluasi bagaimana kualitas sholat kita. Jadi evaluasi. Jadi dua itu membuat orang sukses itu dua itu. Strategi dan evaluasi. Dan kasih tahu kesan Allah patah bos tidak jual rica ini nanti tiap hari orang beli rica. Ini jual parfum ya kan? Iya. Ini jual parfum Pak Bos masa jual parfum bolong ngomongin orang semua dia akan di parfum. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua Pak. Ya Ustadz Bali, saya ada pertanyaan. Saya. Kalau misalnya kita dapat rezeki yang dari misalnya orang dekat kita yang kita tahu persis, usahanya itu usaha ilegal, tidak sesuai syariat. Apakah bagaimana hukumnya ketika kita menerima misalnya pemberian dari orang yang punya kegiatan seperti itu? Kita tahu apakah tinggal dia yang bikin usaha ilegal seperti itu, tetapi kita masuk ke kita itu sudah merupakan rezeki yang
yang mungkin kita doakan, kita apa, kemudian ada rezeki yang kita terima dari yang bersangkutan. Bagaimana hukum rezeki seperti itu, Ustadz? Halo. Ya, bisa dipahami. Ya, itu saja Pak Mus. Terima kasih Pak Mus. Oke. Ini sama dengan terima kasih Pak Mus, bisa ditangkap. Iya, begini ya. Rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang haram. Ya, haram itu juga itu rezeki. Haram juga itu rezeki. Iya. Makanya kata Nabi apa? Fa ajmilu fit talab. Maka perindahlah cara kamu mencari. Ya. Maksudnya apa? Nabi jelas condong kepada rezeki yang halal. Karena Nabi mengakhiri kalimatnya dengan apa? Fa ajmilu fit talab. Maka perindahlah dalam mencari rezeki. Jadi berarti yang kita cari adalah rezeki yang halal. Ya. Jadi dua-dua rezeki halal dan rezeki haram. Yang haram juga rezeki, ya. Dan dua-dua punya konsekuensi, ya. Jadi setiap pilihan ada konsekuensinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, sekarang pertanyaan, kita masuk pada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang memberikan sesuatu kepada kita dan kita sudah tahu sumbernya itu adalah haram? Jelas kita tidak boleh terima. Kalau kita tidak tahu, itu boleh diterima. Ya, kalau kita sudah tahu, berarti tidak boleh diterima. Karena kita sudah tahu, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Kalau dia dosa, jelas tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Ya. Apapun alasannya, dia dosa. Apalagi kita sudah tahu itu dosa, tidak boleh kita menerima dari hal yang demikian. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini konsekuensinya besar Ustadz ya, kalau sampai di negara kita pun masih menerima pajak dari hal-hal yang mungkin miras misalnya, jual. Kalau itu lain masalah. Kalau itu kita dalam posisi itu kan ini susah dicari. Kalau saya lihat, kalau pajak begitu kan dia minim, dan bukan berarti kalau orang mengambil pajak dari begitu kemudian semua pegawai ambilnya dari haram semua, tidak. Jadi tinggal bagaimana cara kita taklil syar. Kalau itu kan sudah jelas. Kalau ini kan tidak jelas. Prosesnya kita tidak tahu. Prosesnya sampai ke kita tidak tahu. Mereka menerima pajak pun kita tidak tahu berapa persen yang mereka ambil. Ya, jadi kecuali kalau kita sudah tahu persentasenya dan ke ini berapa. Jadi memang agak sulit, dan memang dalam masalah ini memang kita harus meneliti betul. Karena kalau kita melihat dari beberapa sisi, contoh saja seperti, mohon maaf ya, pertanyaan tadi Ibu Moce tadi ya, saya teringat dengan Amerika. Amerika itu terkenal dengan negara adik kuasa. Amerika saja yang terkenal dengan negara adik kuasa, itu ekonominya hancur gara-gara apa? Gara-gara riba. Bayangkan, ini adik kuasa, ekonominya saja goyang gara-gara riba. Ya, jangan dulu kita bicara muslim. Ini saja adik kuasa yang non muslim, ya. Non muslim yang tidak meyakini Tuhan kita, asli ekonomi mereka hancur gara-gara riba. Ya. Jadi kita hanya menjawab dengan kegiatan hal yang terjadi. Jangan dulu bicara di negara muslim. Jadi itulah kurang lebih, kalau masalah ini memang agak berat. Kalau orang terdekat, ya tinggal kita cara menyampaikan baik-baik. Kalaupun kita mau terima, ya kita terima, tapi kita peruntukkan ke tempat yang juga tidak boleh kita masukkan ke dalam perut, ya. Misalnya kita taruh di pembuatan WC, kita belikan keset, ya, yang begitu-begitu. Ya, tidak boleh kita tidak boleh kita ambil untuk kita makan, ya, karena sudah jelas itu sumbernya kita sudah tahu. Taib. Membelikan rokok kan pemali polau Ustaz, orang bilang. Ini pertanyaan pernah terjadi sama saya Ustaz ya. Saya pernah kerja di sebuah hotel yang besar. Kemudian dia di bawahnya itu ada semacam fasilitas pub. Nah, pada suatu malam itu pembukaan pubnya itu menjual miras lah gitu ya, yang dengan merek branding internasional. Nah, saya diundang ke bawah. Kebetulan saya diundang oleh GM-nya, General Manager. Coba tibali kedua lama dua. Saya datanya pati GM itu mau dua apa? Semoga ini miras mau laku semua.
Semoga banyak orang yang berkunjung di tempat ini. Nah, ini sehingga saya menolak untuk berdoa karena saya tidak tahu cara berdoa. Kalau berdoa ke tempat yang begitu, pertama kita minta hidayah, petunjuk. Ya. Petunjuk itu dua, bisa jadi itu tutup gulung tikar, ya kan. Allah memberikan petunjuk itu dengan berbagai macam cara. Jadi kalau kita diminta untuk doa begitu, bukan berarti kita tolak. Ini pubs, ini tempat maksiat, saya mau doa apa? Ya, kita doakan semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan petunjuk. Dua itu saja. Kalau dia dapat petunjuk, pasti berkah. Ya, bukan berarti kita tolak. Jadi tugas kita di muka bumi ini tidak ada yang buruk. Semua buruk. Tapi tugas kita apa? Taklilu syarr, menyedikitkan keburukan. Ya, kita mau keluar saja dari tempat ini, pasti ada keburukan yang kita lihat. Ya, bukan berarti ketika kita ada keburukan kemudian kita diam atau kita biarkan begitu saja. Tapi kita harus mencari taklilu syarr. Kalau memberantas kemungkaran itu sudah terlalu perfect. Ya, begitu dulu menyedikitkan keburukan. Tapi memang untuk menjadi wali Allah ini agak sedikit berat ya. Pertama, seperti halnya Pak Muspe pertanyaan tadi yang haram-haram seperti itu. Orang mau dapat karena ditogel saja misalnya, dia sudah patogel, akhirnya udah lewat di ini dengan bau gaya luar biasa. Ini orang di sebelah bertanya, ini dia lepas tanya ada bedo lo togel dia ini seperti itu kan muncul di masyarakat seperti itu. Dia alat tuh buti lo togel dia kan. Akhirnya sih yang dapatkan ini ya traktir makan nasi kuning semua sama-sama. Ini sebagai rasa syukur. Tidak ada syukur dalam masalah judi begitu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqtaha atharahu ila yaumi al-qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini di Sayyidul Ayyam, di malam Jumat. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini, malam purnama lagi Ustaz. Ya, pada bulan Rajab, berarti malam purnama ya. Berarti sudah separuh ya, bulan Rajab kita sudah berlalu. Berarti kurang lebih tinggal beberapa hari lagi, 45 hari lagi memedungkah Ramadan ya. Berarti, dan insyaallah kita harus persiapkan bekal kita menuju bulan suci Ramadan. Yang paling perlu adalah kita menjaga kesehatan. Dan kalau boleh, makanya Nabi itu kalau di bulan Sya'ban semulai pukul-pukul ya, Nabi puasa hampir sebulan penuh. Kecuali di akhir-akhir itu beliau tidak puasa, istirahat sebentar. Karena supaya tidak motakage itu lambung pada saat berpuasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, masih dalam pembahasan sifat anak-anak yang apabila dimiliki oleh orang dewasa, maka dia menjadi wali Allah ya. Yang pertama adalah la yahtamuna birizqi. Dia tidak meresahkan atau tidak gelisah, tidak galau dengan rezeki. Dan rezeki ini ya, sebagaimana kata Imam Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Ya, hendaklah kalian istirahatkan dirimu dari hal-hal yang telah diatur oleh Allah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah rezeki. Jadi 3 itu. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua jodoh, dan yang ketiga adalah ajal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah meletakkan 2 hal yang Allah sudah tetapkan ya. Wa ma tadri madza taksibu ghadan wa ma tadri fi ayyi ardhin tamut. Itu kata Allah. Kamu tidak tahu apa yang kamu akan dapatkan besok. Karena apa? Yang Allah katakan apa? Kamu tidak tahu. Maksudnya apa? Itu yang tahu itu hanya Allah. Ya. Allah sudah vonis bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu akan dapatkan besok. Kalau ada orang yang so tahu, sebagaimana yang saya bilang kemarin, maka syafna anka gitoak.
maka Allah akan singkap ya yang tertutup padanya ya. Jadi kalau dia tahu saya sudah dapat rezeki di sini, berarti Allah sudah mulai buka itu yang dia tidak tahu sudah mulai Allah bukakan ya. Misalnya dia sudah dapat ya setan misalnya kan, memang manusia kan tidak diberi wewenang untuk bisa melihat yang seperti itu. Kalau dia sudah palia berarti tidak lama tembus baik. Yang kedua masalah rezeki. Ya, Allah yang sudah tetapkan sendiri. Wa ma tadri madza taksibu goda. Kamu tidak tahu apa yang kamu dapatkan besok. Wa ma tadri fi ayyi ardhin tamut. Dan kamu tidak tahu di bumi Allah mana kamu akan meninggal dunia. Ya. Jadi dua yang Allah tekankan. Kamu tidak tahu kamu punya rezeki di mana. Yang kedua, kamu tidak tahu ajal kamu di mana. Itu maksudnya. Maksud dari ayat itu. Jadi ajal dan rezeki tambah satu dalam hadis jodoh itu kita tidak tahu di mana tempatnya. Ya, kita hanya berusaha. Rezeki sebagaimana yang kita jelaskan kemarin bahwa rezeki itu ada dua, ada yang halal dan ada yang haram. Ya, namun Nabi menekankan fa'ajmilu fit talab, hendaklah kalian perindah dalam mencari rezeki. Nah, ada yang kemudian menjadi pertanyaan Ustaz, wali Allah itu apakah para rasul, para nabi itu termasuk wali Allah? Kalau nabi, kalau nabi dia memang dia dekat dengan Allah, itu sudah neto. Tapi wali Allah itu dia bukan nabi, dia manusia khusus. Jadi artinya kita bisa menjadi wali Allah, tapi kita tidak bisa jadi nabi, begitu? Iya. Kita bisa jadi wali Allah, tapi kita tidak. Kalau Nabi sudah selesai, ya Nabi Muhammad apa kata Allah? Wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu apa? Penutup para nabi. Jadi kalau ada yang mengaku nabi di zaman sekarang, berarti dia pembohong. Karena nabi kita, Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, dia pembohong. 100% ya. Dia pembohong. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi ya. Jadi itu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, jelas sekarang kalau wali ya semua orang bisa. Cuman kita ukur. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Ciri-ciri ya kita ukur. Ada standar. Kata Imam Syafi'i apa? La taqtar rojulan yamshi 'alal ma. Jangan kamu tertipu orang yang berjalan di atas air. Maksudnya orang sakti. Ya. Tapi lihatlah amalan dia, apakah dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Apakah dia rajin ibadah atau tidak. Kalau dia tidak rajin ibadah, berarti dia bukan wali Allah, wali syaitan itu. Wali hati-hati. Hati-hati kita. Jadi kita pilih mana? Kita wali Allah atau wali syaitan. Kalau wali Allah jelas, amaliannya jelas. Misalnya prestasi ibadahnya jelas. Mau tak dia tahu misalnya mau ngotol ungkong ustad. Kemudian cuma dia pakai kamar ini, tiba-tiba dia cabut kamar paku dalam kepala. Tapi bila hemat yang belajar pernah ontong hati. Ini apakah, atau bisa saja kalau dia tidak ontong hati, bisa saja dia sholat di rumah. Artinya dari perbuatannya bohong ilmu mengolah apa tabuti mah mau memahutai paku tolong gua ngonti ustad ya. Ini tiba-tiba dia cabut kamar paku. Ini berarti bahwa wali iblis kalau begini. Iya jelas wali syaitan. Jadi itu ada ciri-cirinya. Dan ini yang Allah sebutkan ini loh wali Allah. Dia tidak lagi galau dengan rezeki. Maksudnya apa? Dia sudah tahu Allah yang atur. Allah yang atur. Dan dia tahu Allah yang mengatur bumi ini, dunia ini. Makanya kalau dia wali Allah, baku dapat dengan wali syaitan, pasti wali syaitan itu akan ketakutan. Baru dengar DP nama takut. Jadi artinya wali Allah ini ketika dia mau menolong orang itu tanpa pamrih, misalnya. Tanpa pamrih yang pertama. Yang kedua, dia menolong orang, dia tidak terlalu menjanjikan. Insya Allah usaha dulu, ikhtiar dulu. Dia malnya buti mamal padahal memang. Kalau datang pak kita mau sembungan. Tidak boleh begitu. Bukan begitu Ustaz. Padahal memang lu angopari ya umela wa usomo wa umputi uspagaburi dan seterusnya. Ini berarti sudah wali syaitan yang seperti jelas itu, kan itu kalau itu lain lagi. Itu kan masuk duhualo. Ada duhualo. Ya biasa kan wawalo itu kan dia mau duhualo. Apa latino bele. Akhirnya paliaro. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi wali Allah ini seperti kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di line telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu Pak Haji. Yo. Pak Ustadz dengan Tibali, alhamdulillah malam ini saya ini lagi. Alhamdulillah. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa kita itu masing-masing sudah diatur rezekinya. Ya, ya. Jadi terkesan pernyataan seperti itu sepertinya kita tidak perlu berusaha keras-keras. Karena memang matang tentu rezeki. Kita bandingkan dengan ada nasihat orang-orang tua kita dulu. Allah hiyo butuh hiyo, betul, lantingnya polanya. Iya. Kan dulu begitu. Iya. Orang tua kita dulu, menasihati kita, sehingga memang nasihat ini terkesan kita harus kerja keras, jangan cuma bahwa kita sudah diatur rezekinya. Sehingga memang bagaimana itu Ustadz? Karena kadang-kadang kita dari malam itu sudah berpikir besok ini kita harus kerja ini dan ini supaya kita ada hasil yang maksimal untuk dari hasil kerja kita. Sekalipun mungkin dengan tidak melupakan melaksanakan kewajiban kita dalam hal beribadah dan lain sebagainya. Saya kira mungkin seperti itu Ustadz. Kira-kira membandingkan dengan itu, artinya seperti kita pasrah saja bahwa insya Allah rezeki Allah yang sudah atur. Saya Kira-kira begitu, seperti itu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu pertanyaannya Pak Mus. Lantingio olohio butuhio. Lantingio polangio. Wan dia muli hutio lotingio. Artinya seperti itu. Ya. Dalam Islam ada dua kelompok. Ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah. Kalau Jabariyah itu sudah Allah yang berikan rezeki, kelas kita ibadah terus. Allah yang berikan rezeki. Dia tidak mau usaha. Itu namanya Jabariyah. Ada juga Qadariyah. Qadariyah apa? Yang kita dapatkan itu hasil kerja saya, bukan dari Allah. Itu Qadariyah. Islam itu datang dengan pertengahan. Tidak juga dalam kelompok Jabariyah, tidak juga dalam kelompok Qadariyah. Dia pertengahan. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama turzaqut tayr, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. Jadi burung itu bagaimana? Burung tidak hanya badiam pada pesangkar. Dia keluar. Tapi dia tidak tahu di mana rezekinya. Tapi apa? Kata Allah, kata Rasulullah apa? Dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, masuk dalam sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Maksudnya dia keluar itu usaha. Dia masuk juga sudah selesai usaha. Jadi itu tawakal yang benar. Tawakal itu seperti tawakal burung itu. Dia keluar mencari, tapi juga menyandarkan kepada Allah, dan dia masuk sudah dalam keadaan kenyang. Itulah burung. Jadi itulah burung. Kalau orang bertawakal dengan sebenarnya tawakal, jelas dia harus tawakal itu syaratnya dua. Pertama dia berusaha, dan yang kedua adalah dia berdoa, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Itu dua syarat tawakal. Jadi berusaha dulu baru tawakal. Jadi fa idza azamta fatawakkal Allah. Jadi berazam dulu, baru itu tawakal kepada Allah. Jadi dua hal ini. Cuman kenapa kita Nah, ini pertanyaannya Pak Mus, saya sedikit kerucutkan. Saya dalam hidup saya ini sudah ditakdirkan Allah untuk memperoleh uang 1 miliar. Apakah dengan tidak bekerja akan saya peroleh uang itu? Itu pertanyaan. Misalnya Pak Muspe, pertanyaan seperti itu. Iya. Ada dua cara. Bisa kita dapat dari pekerjaan, bisa saja kita dapat dari jalan yang lain. Biar bohulo-hulo mo. Yang penting kan takdir orang ini, hidup ini sudah ditentukan rezekinya. Wan bohulo-hulo saja karena mata latihan enggak mah rezeki latihan. Apakah dengan duduk saja kita orang memperoleh itu, atau tetap keringat dulu baru dapat itu? Itu kemarin kan kita sudah bahas tentang beda antara gaji dengan rezeki. Kalau gaji bisa saja terpotong.
terkurang. Tapi kalau rezeki, kalau tolong rezeki selama hidup itu 1 miliar, 1 miliar. Kalau sudah dapat 1 miliar sudah game, sudah selesai. Ya, karena kata Nabi apa? Innal abda la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai Allah sempurnakan rezekinya. Jadi kalau dia masih dapat rezeki, berarti masih ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah. Ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Ya, setelah dia jatuh, dia naik kamar ulang. Dia naik kamar ulang, dia masih makan nasi 1 bungkus dengan minum air 1 botol. Ya, setelah itu orang tanya sama dia, bagaimana kesenangan Anda jatuh ke dalam sumur itu? Nah, yang kedua kali dia peragakan dan dia jatuh. Dan yang kedua kali dia meninggal dunia. Ya. Kenapa yang pertama kali dia belum meninggal dunia? Karena apa? Jawabannya satu, karena dia rezeki masih ada. Ya, baik. Kita akan sambung pertanyaannya, tapi kita dengar dulu pertanyaan dari pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya pernah di satu daerah. Ini seperti yang malam ini ya, dikatakan malam istimewa, tepat malam Jumat di bulan Rajab, bulan purnama. Ada satu suku itu mereka berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya itu di malam seperti ini, agar katanya rezeki itu melimpah. Dan pada kenyataannya setelah nikah memang kenyataan itu ada rezeki itu melimpah, Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana dengan rezeki yang mereka dapat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di satu daerah itu ada para wali Allah. Nah, ini saya mulai buka sedikit ya. Dan pimpinan para wali Allah itu namanya wali kutub. Nah, kalau di Palu wali Allah siapa? Guru tua. Itu wali Allah. Di masing-masing daerah itu ada wali Allah. Dan mereka tidak dikenal. Mereka tersembunyi. Mereka jago, hebat, dan tidak terkenal. Semua wali Allah itu baik. Baik. Kecuali wali huwa. Itu yang bagi gigi bekeng bangka mata. Itu bukan wali Allah itu. Ya. Dan kenapa setiap daerah kayak tadi itu kan di daerah tertentu. Itu hasil prestasi ibadah yang dilakukan oleh wali Allah di daerah itu, dan diberikan petunjuk bahwa kalau menikah pada bulan purnama, rezekinya akan datang. Itu ada juga wali Allah yang dia memberikan cara wirid, namanya Hizib Rizki. Namanya yang menulis itu namanya Abul Hasan Asyadzili. Siapa yang mewiridkan itu setiap subuh atau setiap 5 waktu, rezekinya akan dimudahkan. Itu macam-macam wali Allah memberikan petunjuk. Tapi deta foto 5 wali Ustaz, tidak semua orang yang mengucapkan wirid itu sama dengan terterima. Sama dengan saya bilang kemarin, ada orang yang dia ruqyah. Habis dia ruqyah kan, Ustaz, saya ada baca ayat kursi ini orang yang saya ruqyah. Kemudian DP setan tidak lari, malah justru DP setan yang baca kamar ayat kursi. Nah, jadi bukan berarti ayat kursinya yang salah, tapi apa? Orang yang membaca yang dipertanyakan, siapa ente? Gitu. Begitu juga itu, bukan wirid yang disampaikan oleh ulama itu. Ini Ustadz, saya baca ini wirid. Mamo halan tuh ya wati ya buti emo. Izip ini mau juga tidak datang ke kamar rezeki. Bukan wiridnya yang salah. Karena kalau yang mewariskan wirid ini dia sudah berhasil, makanya dia wariskan. Dia akan bilang, karena lewat wirid ini saya dapat begini, bla 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 bla. Karena dia sudah prestasinya, kan itu kayak testimoni. Dia sudah dapat. Kenapa kalau ngoni mendapat segala rezeki macam saya wariskan ini. Begitu. Nah, jadi kalau kita dapat wirid seperti itu, kadang juga lambat kadang, atau kadang kita pas
tak karena pas bagus kita punya hati bagus, kita punya situasi bagus, ya. Kadang itu yang mustajab. Hari-hari sebelumnya tidak mustajab. Ya itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau pertanyaan Ibu tadi bahwa bagaimana dengan itu hasil rezekinya itu, ya itu bisa saja dia benar karena dia diberikan petunjuk oleh wali Allah yang ada di daerah itu. Itulah prestasi dan itu prestasi ibadah. Kayak mohon maaf ya, di Sulawesi Selatan saya dapatkan kadang kalau di mau nikah itu saya dengar dengan bahasa Bugis, anak pertama harus nikah dengan anak kedua, ya dia mau supaya rezekinya lancar, kan begitu ya. Itu itu prosesi ibadah atau prosesi petunjuk yang diberikan oleh wali Allah di daerah itu. Jadi di Gorontalo juga begitu, ya di Gorontalo juga begitu. Jadi kalau di Gorontalo saya lihat rata-rata mengikuti syariat Islam. Ya, contoh tidak boleh nikah di bulan Muharram. Bukan karena tidak boleh, tapi apa? Karena di bulan Muharram itu terbunuhnya cucu Nabi Muhammad, Husain. Sehingga orang Gorontalo tidak berani nikah di bulan Muharram. Ya, kenapa orang Gorontalo nikahnya di bulan Safar? Ya karena apa? Nabi Muhammad itu menikahkan para cucunya itu di bulan Safar. Ya, jadi itulah saya sudah teliti ternyata orang Gorontalo menentukan bulan itu bukan hanya saja menentukan bulan, tetapi berdasarkan historis yang ada. Pada intinya seperti Ustadz sampaikan sebelumnya bahwa rezeki itu dua macam. Walau rezeki yang harus kita orang cari, dia mesti lolohunto. Ada juga rezeki yang bacari patora. Itu kata Ali bin Abi Thalib itu. Sayyidina Ali. Jadi dua itu. Jadi ketika kita orang duduk saja, kemudian dapat rezeki, berarti itu rezeki bacari patora gitu. Jadi sama dengan ketika ti Ustadz malah keluar remote. Ketika saya ada duduk di sini, Ustadz bilang, ente tidak mau bekerja, tidak mau cari mangga. Saya bilang tidak usah, saya tidak perlu cari mangga. Ya sudah, akhirnya kan Ustadz keluar. Dalam perjalanan Ustadz beli mangga. Tiba-tiba ada tetangga di sebelah bapak panjat mangga, dia kasih kari mangga saya. Itu kan saya tidak perlu pergi babili. Dia datang sendiri datang kasih mangga. Ustadz datang kemarin tidak makan mangga itu. Kenapa ada mangga cuma duduk di sini? Berarti memang rezekinya mangga. Seperti itu kan. Cuman bisa jadi dari tangan orang lain. Itu. Jadi itu namanya rezeki. Walaupun terhalang bagaimanapun, dia mau tak putar-putar tetap dia mau datang ke kamar Pak orang, itu rezeki. Itulah pertanyaannya Pak Mus tadi. Rezeki ini kalau sudah ditentukan Allah, biar kita orang tidak mau bekerja, mau datang ke Pak orang. Itu yang rezeki yang mencari kita. Jadi yang kita cari juga yang kedua. Rezeki yang kita cari. Contoh misalnya, mohon maaf ya, di Tanah Abang coba lihat. Di Tanah Abang itu kan coba lihat masing-masing item per blok. Coba bayangkan kalau kita mau pikir dengan otak kita, masih mau dapat uang ini orang ini banyak, ini dia jual barang yang sama. Dan itu rezeki. Atau misalnya toko yang berhadapan, itemnya sama. Ya, paling kita berpikir masih mau dapat uang ini orang ini. Semua popotalnya boleh kompleks. Misalnya jual baterai semua dari kiri, semua jual baterai. Tapi tiap hari orang tetap sama. Itu namanya rezeki. Itu namanya rezeki. Kalau kita masukkan ke akal kita, tidak mau jual karena sebaku pinggir, sudah berarti yang satu tidak mendapat uang ini karena semua orang sudah jual begitu. Itu namanya rezeki. Rezeki itu kadang-kala dia akan walaupun item sama, toko berdekatan, kalau rezeki pasti dia akan dapat. Itulah rahmatnya Allah. Ada sebuah statement yang pernah saya dengar begini Ustadz, wanu boti riziki bomodehu totam olohu istilahnya. Kalau ini orang yang rajin, maka tibasi itu adalah yang paling banyak rezekinya, yang paling kaya, karena dia bekerja dari jam 7 pagi sampai malam. Tapi tidak, kalau ini rezeki datang kepada orang yang cerdas, maka dosen-dosen itu, Pak Profesor adalah orang yang paling banyak duit. Tapi tidak, kalau ini rezeki ini atau yang paling kaya ini jatuh kepada para penguasa, maka yang tercatat sebagai presiden adalah orang yang paling kaya. Tapi bukan
Bukan presiden atau bukan penguasa yang jadi orang kaya, tidak. Tapi orang-orang tertentu yang diberikan Allah rezekinya, kemudian mereka menjadi kaya. Nah, ini contoh kecil ini. Kalau orang yang paling pintar, orang yang paling rajin, orang yang berkuasa yang paling kaya, tidak. Tapi orang tercatat lihat ke sana. Ya. Betul. Iya. Kalau orang yang pedagang yang paling kaya, tapi orang di pasar yang dari subuh sampai subuh lagi cari rezeki, tetap tidak kaya-kaya, biasa-biasa saja. Tapi ini rahasia Allah yang harusnya menjadi pelajaran buat kita orang, bahwa para pencari rezeki ini ada pintu-pintu rezeki yang kita orang tidak sadari. Itu ada di sana. Makanya Allah memberikan solusi kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya, jadi jalannya adalah kita bertakwa kepada Allah dan kita mencari. Jelas yang kita cari itu dua. Rezeki yang halalan thayyibah. Karena ada yang halal tapi tidak thayyib. Ada yang thayyib tapi tidak halal, ya. Jadi kita cari dua itu, halalan thayyibah, thayyib. Intinya kita beribadah kepada Allah, mencari rezeki ridhonya Allah, terserah Allah mau kasih banyak atau sedikitnya, karena semua sudah ditentukan Allah. Mungkin seperti itu, karena dan harta itu akan dimintakan dua hal, mintakan pertanggungjawaban dari mana dan kemana. Ya. Jadi kalau masalah harta ini, masalah rezeki ini, dari dua hal yang dia mau tanya. Kalau umur kan kemana kita pergunakan, tapi kalau harta dua, dari mana dan kemana. Pilong olamu. Ya, jadi di backing apa itu uang, di backing apa itu rezeki. Dua itu yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan semakin banyak harta kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin lama hisapnya. Ya, semakin banyak juga yang akan dipertanggungjawabkan. Makanya Rasulullah itu mungkin yang pernah saya dengar bahwa ingin meninggal bersama orang-orang yang fakir seperti itu. Wa amitna fi zumratil masakin. Ya, dan wafatkanlah kami bersama kelompok orang-orang yang miskin. Sayang sekali. Atau masih ada, kita buka pertanyaan dulu, terakhir ya. Kedua, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaan Pak Guru, Pak Ustadz. Bagaimana dengan orang yang punya rezeki banyak, sudah lumayan kehidupannya, fasilitas sudah lengkap, kemudian tidak berzakat mal? Ya, sudah. Itu pertanyaannya saja. Iya, cuma itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau zakat itu sesuatu hal yang harus, kalau dia harus terpenuhi haul dan nisab. Ya, haulnya haulnya 1 tahun. Ya, maksudnya haul dan nisab ya. Dan dia ada persentase yang harus ditentukan. Yang mempresentasi ini dia sendiri. Presentasi itu dari dalam ajaran Islam sudah ada persentasenya. Artinya yang menyampaikan ini presentasinya dia sendiri. Tidak perlu ada orang lain yang hitung-hitung sendiri. Saya kemudian ente zakat mal. Dan harus dikurangi, diakumulasi dulu selama 1 tahun, baru diakumulasi dengan hutang. Ya, yang bersih. Nah, berarti tidak boleh. Tidak perlu. Tidak. Jadi hutang itu dia harus yang neto ya. Jadi uang yang neto, bukan yang bruto. Jadi harus dikurangi dengan hutang. Karena banyak orang melihat bahwa taliti sukses, taliti kayak tali, padahal dia tali pol lebih. Iya kan, begitu, seperti itu kan. Pengusaha-pengusaha itu kan kebanyakan juga ada kaitan-kaitan dengan perbankan misalnya. Sehingga orang berpikir, taliti madi, pokoknya madi data lo pangin Bali kan, semua ada. Tapi coba cari ke dalam, jangan melihat dari luar, coba terjun ke dalam. Ibu ambil jamu zakat mal. Walau penghilo zakat mal, harta lio bilolilio lebih besar daripada DP harta kan, begitu ya. Jadi kalau haulnya itu dan nisabnya itu dia sudah 1 tahun dan dia sudah dikurangi dengan
hutang yang netonya itu dia sudah memenuhi nisab, ya maka jelas dia harus harus berzakat, ya harus berzakat. Dan kalau dia tidak berzakat, kebetulan ada Tipa Mus ada telepon tadi, ya kalau orang mau berzakat silakan salurkan ke Basnas, Tipa Mus di sana. Kalau tidak tahu hitung silakan mereka punya tim untuk menghitung itu. Insya Allah bisa dibantu oleh Basnas itu. Basnas, hubungi Basnas Kabupaten Bualemo, Insya Allah teman-teman di Basnas bisa membantu. Dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.